Jadi, nama atau sebutan pemikiran kadang dinisbahkan kepada bangsa tertentu yang memang, tersebar pemikiran tersebut atau kadang dinisbahkan kepada peletak dasar pemikiran tersebut, seperti Marxis, Plato, atau lain sebagainya. Berbeda kemudian dengan Islam, ya. Jadi kalau Islam, kenapa dinamakan pemikiran Islam, bukan pemikiran Muhammad atau bukan pemikiran Arab? Kenapa? Karena disandarkan atau dinisbahkan kepada kaidah dasar atau prinsip dasar yang menjadi landasan pemikirannya. Apa? Akidah Islam. Jadi Islam itu atau pemikiran Islam, ya, pemikiran yang dibawa oleh baginda Nabi, berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disebut dengan pemikiran Islam. Kenapa? Karena landasannya adalah akidah Islam. Sehingga tidak bisa kita katakan pemikiran Islam itu pemikiran Arab. Walaupun awalnya mungkin dari bahasa Arab, walaupun Al-Qur'annya itu adalah, dalam bahasa Arab, itu kita tidak pungkiri. Tetapi Islam tidak bisa dikatakan sebagai pemikiran Arab yang sering kita mungkin pernah kita dengar akhir-akhir ini, tidak. Kenapa? Karena Islam landasannya adalah akidah Islam. Sehingga tidak bisa dinisbahkan kepada bangsa tertentu, ya, orang tertentu tidak bisa, ya. Jadi Islam adalah pemikiran Islam, ya, dilandaskan kepada akidah Islam. Kita tahu di dalam surat Al-Imran ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi inilah kenapa kemudian pemikiran itu yang kita sekarang pegang sebagai sebuah kebenaran, itu bukan, dinisbahkan kepada baginda Nabi, pemikiran Muhammad atau yang lain, atau pemikiran Arab, tetapi justru dinisbahkan kepada landasan pemikirannya yaitu akidah Islam. Ini penting makanya, kenapa kemudian kan jadi kita nggak bakalan, kepikiran lagi, "Oh ini kebiasaan orang Arab," begitu kan, "Oh ini baju orang Arab." Nggak bisa. Jadi kalau orang Islam yang paham betul, ya, bahwa sesuatu yang bersumber dari Al-Quran, sesuatu yang bersumber dari sunnah, atau dengan kata lain bersumber dari wahyu, itulah Islam, tidak bisa dinisbahkan kepada Arab atau non-Arab, nggak bisa. Ya, bahkan pemikiran-pemikiran fikih itu banyak disusun, ditulis, ya, diadopsi oleh kaum muslimin yang bukan berasal dari Arab, mazhab Syafi'i misalkan. Itu kan bukan orang Arab, ya, maksudnya bukan orang-orang Quraisy, ya, tetapi disebut dengan pemikiran Islam. Atau Imam Al-Bukhari dari daerah Bukhara misalkan, juga bukan orang Arab, ya, tetapi tentang periwayatan hadisnya ataupun tentang gagasan-gagasannya kita sebut dengan pemikiran Islam atau gagasan Islam. Jadi tidak kemudian dinisbahkan lagi kepada namanya, tetapi karena memang semua pemikiran itu yang berasal atau bertitik tolak dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka disebut dengan pemikiran Islam. Ya, kita lanjutkan satu slide lagi barangkali. Nah, yang penting kemudian ada satu definisi, ya. Kenapa sih kita bahas definisi? Nah, ini sangat penting, kebetulan kita kan kemarin-kemarin sempat rame, ya, mudik atau pulang kampung begitu, ya, ini sama atau tidak. Makanya disinilah pentingnya kenapa orang membuat sebuah definisi. Kalau nggak ada definisi, kacau balau pikiran kita, ya. Jadi yang namanya definisi itu harus memenuhi dua hal, yaitu jami'an atau menyeluruh, dan yang kedua harus mani'an atau mencegah, membatasi. Jadi kalau kita membatasi misalkan, ya, makhluk, ya, yang manusia itu adalah makhluk yang makan daging dan buah-buahan, kira-kira bagaimana?
makhluk yang makan daging dan buah-buahan, oh iya itu kelihatannya, satu memenuhi, menyeluruh kan, melingkupi. Tidak kita pungkiri yang namanya manusia makan daging, namanya manusia makan, buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan. Tapi definisi ini kurang lengkap. Kenapa? Dilihat dari aspek nomor 2 tidak membatasi, karena ada makhluk lain juga yang karakternya seperti itu, eee, kalau gitu dia manusia dong. Ada nggak yang makan, daging, juga makan, buah-buahan? Ada hewan-hewan yang makan daging, juga makan buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, kalau kemudian hanya dibatasi oleh itu, wah definisinya kurang lengkap. Jadi bisa kita katakan yang namanya manusia itu adalah makhluk berakal, ya. Itu sudah cukup. Kenapa? Karena tidak ada makhluk lain, ya, hewan ataupun kemudian tumbuh-tumbuhan, nggak ada, walaupun pinter sehebat apapun ya nggak bisa dikatakan manusia karena memang nggak ada akalnya, ya. Jadi makhluk di dunia ini ada ya manusia. Itulah contoh maksud saya, ya. Makanya kalau dalam kaitan konteks pemikiran atau dalam konteks bahasa, orang sudah membuat definisinya di mana bisa dilihatnya di dalam kamus, kan begitu. Jadi sebenarnya kayak kemarin, istilah mudik pulang kampung gampang aja tinggal lihat aja kamus, itu kan sesuatu yang kita sepakati, ya. Merah itu kayak apa, biru itu kayak apa, kan begitu harus jelas. Kalau enggak kacau balau ya dalam kehidupan kita. Nah, demikian juga, berkaitan dengan definisi, kalau kita coba definisikan pemikiran Islam, jadi para ulama lah bukan kita yang mendefinisikan. Jadi pemikiran Islam itu, didefinisikan oleh para ulama adalah fikrul Islam huwal hukmu 'alal waqi'i min wijhatin nadril Islam. Jadi pemikiran Islam adalah hukum-hukum, ya, atas sebuah fakta dari sudut pandang Islam. Atau dengan kata lain, pemikiran Islam itu adalah upaya menilai fakta dari sudut pandang Islam, ya. Jadi kita melihat kehidupan ini selalu dari sudut pandang Islam, itu pemikiran Islam. Ya, contoh, kalau kita mau makan, ini menurut Islam bagaimana ya? Jadi selalu kita ini, eee, melihat makanan, oh, menurut Islam boleh apa enggak? Ini halal apa enggak? Ini haram apa enggak? Begitu. Kita mau beli, makanan ke minimarket, ya, atau ke pasar, kita lihat bungkusannya, ini ada halalnya enggak? Ini kan bersumber dari pemikiran Islam. Tapi kalau orang-orang kafir tidak akan mungkin mengemban pemikiran seperti itu. Atau kemudian dia misalkan mau, berpakaian, maka dia lihat ini pakaiannya sesuai dengan syariat Islam apa enggak. Jadi kalau orang punya pemikiran Islam, seluruh perilakunya itu pasti, dia nilai dari sudut pandang Islam. Dia mau pinjam uang, dia tambahin misalnya, dia cari dulu, ini kalau minjem seperti ini ngembaliinnya ditambahin walaupun sedikit, ini boleh apa tidak ya? Ini riba atau bukan? Kalau dia misalkan mau nyicil barang misalkan begitu, model-model leasing, dia berpikir juga menurut pandangan Islam kayak apa ya, boleh apa tidak? Atau bahkan lebih jauh lagi ketika dia, di dalam misalkan, corona dalam kesehatan, boleh nggak sih menurut pandangan Islam, penanganan wabahnya kayak apa sih? Nah ini kan, eee jadi menilai semua fakta, semua kejadian, semua peristiwa dalam kehidupan ini dari sudut pandang Islam. Inilah pemikiran Islam. Jadi orang yang punya pemikiran Islam itu akan senantiasa melihat dalam kehidupan, ini berasal dari Islam apa enggak, sesuai dengan Islam atau tidak, gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini memang sangat mendasar sekali ya, pada kesempatan hari ini sengaja memang saya, sampaikan, untuk, merangsanglah setidaknya memberikan stimulasi kepada kita hal yang sangat mendasar, di dalam, agama kita, yaitu pemikiran-pemikiran Islam, ya.
Baik, kita akan elaborasi mungkin ada hal yang mengganjal, silahkan bisa ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi